Kali ini aku mau nonton film Hanya Namamu Dalam Doaku, tapi aku akan memberikan challenge untuk diriku sendiri. Apa itu challenge-nya? Halo guys, jadi di video kali ini aku mau nonton film Hanya Namamu Dalam Doaku. Dan aku di video kali ini mau kasih challenge-nya apa? Karena beberapa hari lalu aku lihat di sosial media itu ada yang bikin before the after seperti biasa nonton film Hanya Modal Aku. Dan juga yang uniknya adalah penonton setelah nonton film Hanya Nama Modal Aku itu satu tisu melahirkan satu bungkus aslinya mah. Jadi aku mau kasih challenge untuk diriku sendiri, jangan membawa tisu, pokoknya polos. Jadi mari kita lihat entar apakah aku nggak tahu apakah aku bakal bikin videonya before the after nonton Hanya Modal Aku. Yang pasti ntar aku akan kasih reaction setelah aku nonton HDD atau Hanya Namamu Dalam Doaku. Jadi langsung aja kita berangkat, nggak perlu nanya kemana lagi. Sebenarnya aku pengen pindah tempat, tapi nggak tahu kenapa kayak udah agak gimana gitu ya. Ya tahu sendiri, oke? Jadi daripada banyak bacot, langsung aja kita berangkat untuk nonton film Hanya Namamu Dalam Doaku. Wait a minute. Who are you? Karena masih lama dan aku nggak tahu ngapain ada di SS1, jadi aku mau ke bawah dulu. Dan aku juga nggak tahu ngapain ke bawah, ikutin aja pokoknya, emang gabut. Lupa direkamin kalau aku ke bawah itu cuman jeka doang, minum lagi habis itu sebentar dan langsung ke atas lagi. Dan ini agak ramean ya. Ya benar, tidak sakit seperti apa yang kalian bayangkan. Wanita itu lebih dikenal dengan nama Panji. Saat sembuh, saya salah satu Sebelum kita review, di sini aku mau sedikit berkomentar dulu. Ini mungkin lebih masalah laki-laki untuk mendengarkan atau misalnya mendengarkan kalimat perempuan seperti laki-laki kok ngambil bercerita, laki-laki kok ngambil nangis, laki-laki kok cengeng. Situ laki bukan ya, situ perempuan yang Coba kalian cek dulu IG-nya kapasitasnya. Apakah dengan mindset kalian yang bilang laki-laki nggak boleh bercerita, laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki kok rewel atau apapun itu, coba kalian lihat dulu benar atau enggaknya dengan mindset kalian yang punya statement seperti itu. Dan coba kalian nonton film Hanya Namamu Dalam Doaku, apakah seharusnya laki-laki itu nggak boleh cengeng? Apakah seharusnya sebagai perempuan, perempuan itu kita nggak boleh tenangi laki-laki, nggak boleh apapun itu lah pokoknya mah. Pokoknya kalian tonton dan silakan kalian bandingin dengan mindset kalian yang begitu, pada hasilnya itu salah atau benar. Oke, langsung aja kita masuk ke review film yang barusan aku tonton. Film pertama di tahun 2025 dari Cinema Pictures, dan film pertama yang bisa bikin aku nangis, Hanya Namamu Dalam Doaku. udah gagal jadi suami kamu. Bukan ayah yang baik. Kenal, sebaiknya kita pisah. Amin ya robbal alamin. Sejujurnya di film ini, film Hanya Namamu Dalam Doaku ini bisa dibilang cukup unik karena kita bisa merasakan apa yang sedang terjadi dari ketiga pop. Contohnya dari Vino Bastian sebagai Angga, Ananda Zubi sebagai Anggini, dan yang ketiga adalah Antia sebagai Nala, anak tunggal.
Dan kita masuk ke ceritanya langsung karena ini ada hubungan ke cerita. Tadi Naila itu seorang anak tunggal yang menjalani sebuah cita-cita untuk ke London, tapi pas sudah mulai pertengahan perjalanan atau di saat melanjutkan perjalanan yang seharusnya itu indah sampai akhir, malah dia putus pas pertengahan perjalanan dari kehidupan Naila atau Nala seorang sebagai anak tunggal, yaitu adalah perselingkuhan gitu. Walaupun memang bukan perselingkuhan yang benar-benar terjadi, itu hanya kesalahpahaman dari Anggini, tapi Anggini nggak bisa meminta maaf. Memang semua perempuan pasti bisa menerima minta maaf dari laki-laki kecuali perselingkuhan. Dan kalau kalian misalnya nanya ke aku menangisnya itu dari mana, itu dari pertengahan film yang ciri-ciri udah mulai masuk ke konflik ke perselingkuhan yang seharusnya enggak gitu kan. Itu aku mulai nangis, tapi benar-benar nangisnya adalah pas di akhir. Pokoknya menjelang akhir lah. Ya menjelang akhir sebuah kebalikannya. Maksudnya gimana ya, aku nggak bisa supaya karena ini video ini bakal upload pas filmnya baru tayang gitu, atau mungkin kita dikasih dulu ya pokoknya gitu. Tapi udah daripada aku bingung gitu kan, itu pas di saat si Nala ini berusaha untuk bisa mau pulang Vinobasia sebagai Angga untuk ke rumahnya, karena dia tidak betah, dia tidak senang ke rumah tanpa seorang Angga. Ya di situ aku langsung menangis gitu kan, tapi lama pelan sedikit oke, mulai menurun, maksudnya mulai nggak menangis lagi ya, tapi air mata tetap ada sih. Dan film ini ya mungkin bisa sedikit membuka mata untuk kalian yang bukan anak tunggal, untuk bisa merasakan seperti apa sih anak tunggal. Ya seperti inilah kurang lebih kalau misalnya terjadi sebuah cerita dunia nyata terus mirip di film Hanya Nama Muda Aku. Maksudnya bukan penyakitnya, melainkan sebuah perselingkuhan atau perceraian. Jadi itu anak tunggal. Anak tunggal itu kalau misalnya kita sedang mengalami kejadian seperti di filmnya, gak tahu mau cerita ke siapa, di saat kita punya masalah itu malah tertutupi dan gak punya teman pendukung untuk ayo semangat, raih cita-citanya atau apapun itu. Dan setiap hari, setiap malam, bahkan termasuk anak tunggal pasti mengalami kesepian. Ya jadi pokoknya itu reviewnya. Kalau misalnya soal musik, aku nggak dikomentari. Setiap musik muncul dari siapa, Nadine gitu kan ya, kalau nggak salah Nadine itu aku langsung nyesek, langsung nangis lagi. Pokoknya setiap lagu muncul itu kena ke hati dan cocok scene mana untuk lagu ini. Pas sudah dikeluarin langsung nyesek ke penontonnya. Termasuk aku itu banyak top lah gitu ya musik. Terus kalau misalnya kita bahas kalau gading, nggak dia perlu di komentar juga, karena kalau gaji dari awal sampai akhir ini itu hampir sama dengan beberapa warna atau beberapa jenis warna dari bukan font, maksudnya mereka poster di film Hanya Nama Muda Aku. Jadi ya mungkin secara kurang lebih reviewnya kayak gitulah. Jadi aku tidak ada komentar lebih lanjut, dan langsung saja aku akan kasih nilai film Hanya Nama Muda Aku 1000 dari 10. Mungkin aku akan nonton lagi, siapa tahu bisa aku nonton lagi, lebih nyesek lagi, nggak tahu. Tapi ya terserah kalau misalnya kalian atau ya yang tadi aku bilang dari awal, yang di awal tuh perempuan yang nonton ini nangis baik banget sih gitu atau apapun, ya bodo amat gitu kan. Jadi oke, jadi itu aja dari aku untuk review film Hanya Nama Muda Aku. Sampai ketemu di video selanjutnya.